Selamat datang kembali di channel saya. Perkenalkan, nama saya Alwi Sarul Alfalah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tutorial studi kasus Laravel versi 10, yaitu pembuatan aplikasi manajemen barang atau inventaris barang. Nah, pada video sebelumnya kita sudah mengimplementasikan relasi-relasi table yang sudah kita buat di Laravel. Kita bisa coba lihat ya, di misalkan model sini, di models ada items, punya relasi dengan stock in, dengan kategori, dan stock out. Kemudian ada lagi yang lain. Bagi kalian yang belum menonton video tentang relasi table di Laravel 10 ini, kalian bisa cek di video yang sebelumnya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai layouting ya. Jadi untuk awalnya kita sudah membuat Laravel, namun kita masih memiliki tampilan default ya, seperti ini. Ini kita untuk uji coba Tailwind atau Flowpath-nya di sini seperti ini, sudah berjalan dengan baik. Lalu kita bisa mulai ya untuk membuat layoutnya. Kita bisa cek di resources, kemudian ke views, kita buat folder yang namanya layout seperti ini. Oke, kalau sudah, kita buat file bernama default.blade.php seperti ini. Kita kontrol kemudian tanda seru, lalu kita cari ini ya, cari VT ini untuk memasangkan Tailwind dan Flowpath-nya. Kemudian di bawah ada script seperti ini. Kita bisa pastekan juga di sini. Nah, kalau sudah, karena ini layout, maka kita buat seperti ini ya, untuk mewadahi children-nya, yaitu yield dan nama content. Oke, nanti ini yield diisi konten-konten. Lalu di welcome kita bisa hapus saja semua. Kemudian kita hubungkan antara tampilan welcome ini dengan layout default ini ya. Caranya adalah kita extend, lalu pilih layoutnya yang mana, ada di dalam folder layouts, kemudian namanya adalah default, lalu kita taruh di yieldnya, atau di sini kita section ya, yaitu section, terus namanya adalah content seperti ini. Kita coba dulu H1 hello world. Kita simpan, kita lihat. Nah, sudah berfungsi dengan baik ya. Kalau sudah, kita kembali lagi ke defaultnya, lalu kita cari layoutnya ya yang cocok. Saya ingin ada sidebarnya. Kita pilih yang sidebar with navbar, kita copy, lalu kita paste. Nah, kalau sudah, kita akan rapikan dulu supaya lebih rapi ya. Nah, kalau sudah, kita pindahkan yield ini ke dalam sini. Oke, kita simpan, kita lihat hasilnya. Maka akan berhasil seperti ini. Kita rapikan dulu di body sini, kita tambahkan kelas ya. Kelas seperti ini. Kita simpan. Nah, maka akan keluar seperti ini. Oke, sudah berhasil. Sekarang kita lanjut ke yang welcome. Nah, di sini saya akan membuat sebuah title dulu ya di sini. Ini adalah product page. Seperti ini. Kemudian kita tambahkan kelas ya. Kelas text 3XL, kemudian font bold. Lalu saya ingin ada jarak di bagian bawahnya. Seperti ini.
Oke, kalau sudah, saya ingin di bagian product page ini menampilkan tabel ya. Jadi kita ke flow path lagi, lalu kita cari tabel. Oops, tabel. Oke, kita copy, kita enter, kemudian kita rapihkan ya. Nah, seperti ini ya. Ini kita tidak perlu. Oke, sekarang kita sesuaikan isi tabel yang ada di sini dengan tabel yang ada di database. Kita bisa cek di database, folder database, kemudian di migration, lalu yang create item table. Nah, kalau sudah, kita bisa lihat di sini ada item name ya. Item name atau product name sama, kemudian description, kemudian ada stock, lalu ada price, lalu yang terakhir kita kasih foto dan action. Ini foto, lalu action. Oke. Kurang. Oke, kalau sudah, hasilnya akan seperti ini. Oke, kemudian kita bisa ubah namanya ya. Ini jangan welcome.php, kita ganti dengan index, lalu kita sesuaikan di web.php nya, namanya adalah index. Namun kita tidak ingin menggunakan cara seperti ini karena kita sudah mempunyai controller, yaitu controller item ya, untuk menghandle item. Kita bisa cek di sini di app http lalu controller lalu item controller. Kita bisa taruh function untuk membuat atau menampilkan halamannya itu di index ini ya. Kita return view, di sini adalah index seperti ini. Nah, kalau sudah, kita kembali ke web, kita sesuaikan lagi. Di sini misalkan ada seperti ini ya, items controller. Nah, ini opsional, kalian bisa kasih atau tidak, terserah yang name ini, namun saya memilih untuk tidak. Oke, kita bisa import ya, klik kanan lalu import class. Nah, seperti ini. Kita simpan, kita lihat. Oke, berfungsi dengan baik. Kemudian saya ingin menampilkan datanya ya. Jadi data produknya saya ingin tampilkan. Kita bisa taruh dalam variabel ya, data seperti ini, lalu items, lalu saya ingin urutkan berdasarkan data terbaru. Kita bisa gunakan atas seperti ini, lalu saya ingin tampilan datanya itu ditampilkan per 10, jadi ada 10 per halaman. Kita bisa gunakan paginet 10 seperti ini. Lalu kalau sudah, kita bisa passing datanya menggunakan auto compact data seperti ini. Nah, seperti ini. Kita kembali ke indeks, lalu kita tampilkan di sini ya. Namun sebelum itu, saya ingin juga menghandle apabila data itu kosong. Kita bisa gunakan if seperti ini, if else ya. Lalu if data is empty atau kosong ya. Apabila data kosong, maka tampilkan seperti ini, data tidak ditemukan atau produk tidak ditemukan. Tapi kalau misalkan dia ada, maka tampilkan. Kita bisa gunakan perulangan ya, for each seperti ini, for each, kemudian ini adalah data,
as row, saya ingin seperti ini ya. Nah, lalu kita masukkan. Nah, seperti ini. Kita tampilkan ya. Data first item first item. Oke, seperti ini. Lalu kita tampilkan ya, item name. Lalu description ya. Stock price. Oke, jadi sudah ya. Seperti ini sesuai. Lalu saya press ini, ingin gunakan seperti ini ya. Kita ingin dia satuannya rupiah. CRP. Number format seperti ini. Kita simpan. Nah, maka akan satuannya rupiah seperti ini. Oke, ini untuk product page. Sekarang kita akan buat lagi satu lagi yang namanya kategori page. Kita bisa copy saja ya yang indeks ini. Seperti ini. Kita rename dulu, jangan lupa. Kategori blade. Kemudian kita buat di webnya. Karena kategori page ini kita buat dengan resources controllernya, maka kita bisa lakukan seperti ini. Root resource. Nah, ini kita apa? Misalkan di sini kategori lalu ini adalah kategori controller. Nah, seperti ini. Kita bisa ekspor ya. Kontrol spasi, Kontrol Shift I. Kontrol Alt I, sorry. Kategoris controller. Oke, sip. Kalau sudah, kita bisa kembali ke sini. Kita ke kategori controller. Lalu kita isi sama seperti halnya yang items controller. Kita bisa isi dengan return view. Nama filenya tadi kategori. Nah, untuk datanya sama seperti yang tadi ya. Data sama dengan kategoris. Data Spaginet. Lalu kita compact data. Kita save. Kita ke kategori ya. Kita cek lagi string conversation, apa ini, resources kategori. Oke. Ada error di webnya. Resource kategori. Oke, salah ya. Ini nggak usah pakai ini. Nah, save. Kalau sudah, kita bisa ke kategori.
kategori. Nah, sudah muncul ya. Namun datanya kurang sesuai, kita sesuaikan di kategori blade. Di sini kita hapus saja. Dari sini. Ini no kategoris font. Lalu ini kita hapus, ganti dengan name. Nah, sudah muncul. Ini kita nah, sudah muncul ya kategori page, kategori name. Sip. Lalu saya ingin produk page dan kategori page itu bisa diakses di sidebar ini. Kita bisa ke layout ya, layout default, lalu kita ke bagian sidebar. Nah, ini kanban, kita ganti kategori ya, kategori, kita arahkan ke kategori, lalu ini ke halaman utama atau dashboardnya. Kita bisa klik. Nah, sudah muncul ya. Oke, sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Untuk bagian inbox sampai ke bawah ini kita bisa hapus saja untuk sementara waktu. Oke. Oops. Oke, enter. Nah, ini kelebihan. Nah, oke, sudah sesuai. Nah, baik, jadi kita sudah membuat sebuah layout di mana terdapat dua halaman ya, ada dashboard untuk menampilkan produk page, dan kemudian ada halaman kategori page untuk menampilkan kategori. Baik, untuk video kali ini cukup sekian. Kita lanjutkan lagi di video kita yang selanjutnya. Terima kasih.